Kamera 200 megapiksel nih bos, video udah bisa lock profile. Hari gini baru bisa lock profile. Berisik lu, ilegal. Cerita selesai. Oke, selamat datang kembali di iCek Live. Saya Indra. Buat bapak ibu sekalian pastinya sudah tahu ya, kalau saya pakai baju ini tuh kira-kira kita mau bahas apa dalam video kali ini. Ya, betul. Kita akan unboxing Samsung Galaxy S25 Ultra, flagship terbaru, tercanggih, teranyar dari Samsung di tahun 2025 ini. Nah, konsentrasi kita di video kali ini itu cuma pengen ngeliat desain barunya kayak apa. Terus ntar kita akan compare juga sama iPhone 16 Pro. Dan buat kalian yang mau nonton review atau detail spek, banyak reviewer teman-teman lainnya yang udah ngebahas S25 Ultra ini secara spesifik. Jadi ya, kalau kalian mau lihat review detailnya, silahkan tonton aja video dari teman-teman reviewer yang lain. Nah, di sini di dusnya ini beda ya. Sekarang tuh kayak warna-warna abu-abu gitu. Jadi kayak bebatuan gitu ya kalau gue lihat. Terus ada siluet si S25 Ultra di depannya. Nah, unit yang bakal kita unboxing kali ini warnanya yang titanium silver blue. Dan opsi varian warna lainnya itu cukup banyak ya. Kalau kalian lihat di websitenya itu ada titanium grey, titanium black, titanium white silver. Bahkan kalau kalian pre-order di websitenya Samsung itu ada titanium jet black, titanium jet green, dan titanium pink gold ya. Banyak juga nih varian untuk line up premiumnya Samsung ya. Dan oh iya, satu hal yang harus gue tekankan, ini adalah Samsung S25 Ultra resmi Indonesia ya. Jadi keren sekali. Dan di belakang ada tulisannya nih, dibuat di Indonesia. Kayak kemarin kayaknya S24 nggak segede ini nih, tulisannya kecil banget gitu. Ini kayak gede banget tuh kelihatan di belakang gitu. Ada juga belakangnya dibuat di Indonesia nih, Indra gitu. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita lihat titanium silver blue S25 Ultra. Set. Oh, oke. Gue tadinya bakal expect warnanya kayak Sierra blue gitu kan. Tapi enggak guys, di sini birunya lebih ke metalik ya kalau yang gue lihat. Sekarang gue akan coba pegang dulu. Wow. Oh, oke. Secara perubahan desain, ya sangat berubah. Apakah lebih baik? Nanti dulu ya. Ini kita buka dulu di depannya biar kita pastikan dulu yang keluar logo Samsung. Karena kalau yang keluar logo Apple berbahaya dong. Oh, nyala nih guys, ada tulisannya Samsung Galaxy. Kenapa harus tulis Galaxy? Karena kalau cuma Samsung dong takutnya dikira ini yang mesin cuci. Oke, di belakangnya masih ada stiker ini. Gue nggak ngerti ini stiker apa ya. Selalu dapat kalau kita beli device Samsung. Ini nggak apa kan dicopot. Taruh sini. Apakah dapat stiker email? Tidak ada guys. Jadi di dalam paket pembeliannya itu cuma ada quick start guide dari Samsung, USB-C to USB-C untuk charging, dan terakhir kita cuma dapetin SIM ejectornya. Jadi tidak ada kepala charger, casing pun tidak ada. Dulu kan dapat casing kan kalau beli Samsung kan. Sekarang sudah semakin sedikit dapatnya. Emang enak kayak kita. Jadi udah, dalamnya cuma itu doang. Ini kita cek dulu, sudah nyala. Oke, udah selamat datang nih. Tinggal kita aktifasi habis ini. Gue mau ngomongin soal desainnya dulu deh. Di S24 tahun lalu, gue juga udah bikin video reviewnya. Gue mengeluhkan kalau ujung-ujungnya itu cukup tajam ya. Sehingga waktu itu apa ya, kita pakai pelindung siku meja ya. Itu bercanda ya guys, jangan serius-serius amat. Tapi di sini, kalau dari yang gue lihat, dia udah lumayan melengkung sedikit gitu ya. Jadi tidak setajam di S24. Tapi pinggirnya ini bener-bener ngotak pol sih. Ini bener-bener kalau definisi ngotak tuh ya begini nih. Sehingga yang terjadi adalah ketika dipegang ini kerasanya menurut gua ya ini jadi lebih bulky aja gitu. Gak ada turunan-turunan shape-nya antara penghubung housing belakang sama bezel pinggirannya. Tapi ya kalau ditanya beda ya beda. Ini beda banget dari S24 sama S25. Walaupun secara grand design-nya, layout kameranya ini masih sama ya di 34 seri Samsung Galaxy terakhir gitu. Tapi ya seriously ini ngotak banget. Jujur kalau kayak gini feels-nya dan kelihatannya, gue sih prefer ke S24 Ultra sih. Ini kayak kaku banget, kotak aja gitu, persegi, terus di tangan ya bulky. Dan di bagian layarnya ini benar-benar flat. Jadi harusnya buat teman-teman yang pengen masang anti gores jadi jauh lebih mudah ya kalau surface-nya flat kayak gini. Dan di bagian belakangnya, kalau kita ngomongin soal layout kameranya emang nggak terlalu berubah banyak. Nah ini tuh dia dipakein secara defaultnya. Gue nanya beberapa teman-teman gue, si Mas Mobi sama si Droid Lime juga,
ternyata emang ini tuh bener-bener pelindung kamera yang udah dipasangkan sama Samsung secara defaultnya. Ada channel YouTube luar yang berusaha ngebuka ini pakai cutter dicongkel gitu doang, dan ternyata emang bener ini ya pelindung kamera yang emang udah di-includein dari Samsungnya gitu. Menurut gue ini selera sih ya, tergantung kalian. Kalau menurut gue sih ini kayak bener-bener tebel banget gitu. Lu kalau lihat dari samping ini kayak ada ngangkat dikit tuh si pelindung kameranya ini dibanding kamera aslinya si S25 Ultra ini. Untuk jiggle-jigglenya banget ya, karena emang kamera bumpnya jadi gila banget sih kalau pakai pelindung seperti ini. Ini default ya, lu nggak bisa milih mau dipakein kamera kayak gini atau bagaimana gitu. Kalau kita bandingin sama iPhone 16 Pro, jauh banget. Bahkan gue bisa bilang ya, kalau iPhone 16 Pro itu mungkin lebih deket desainnya kalau kita bandingin sama yang S24. Karena kenapa? Sisi tajamnya ini di S25 malah semakin kerasa dibanding S24. Kalau S24 itu kan tajam-tajamnya di sudut-sudut sininya nih. Kalau di S25 ini tajamnya malah di siku pinggir ke belakang sama pinggir ke depan. Ini tajam loh Pak, seriously kalau lu pegang tuh. Jadi emang bener-bener langsung kerasa di tangan. Kalau misalnya si iPhone itu sedikit ada turunannya dikit di bagian belakang sini, sama di bagian depannya juga dia kayak ada transisi buat ngilangin kesan boxinya ya, kurang lebih seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat untuk di sisi-sisinya, sini ada power button, volume up, volume down. Di sebelah kirinya kosong ya. Di bagian atasnya ini ada mikrofon, yang garis-garis ini adalah antena. Di bagian bawah juga ada antenanya. Lalu ada slot mikrofon lagi dan ada slot SIM tray, USB-C dan speaker juga. Dan ini dia nih, ya kan, yang menjadikan S25 itu sangat berbeda sekali dibanding seri lainnya, yaitu udah ada S Pen-nya guys, atau kita sebutnya paku buat oret-oret di layarnya ini. Dan S Pen-nya ini, bener kan S Pen-nya? Galaxy S Pen kalau nggak salah namanya. Ini tidak bisa ya digunakan di Galaxy yang bukan Ultra. Jadi S25 doang tuh tidak bisa pakai si S Pen-nya ini. Dan ini sistemnya kayak klik gitu. Oh, very nice. Dan oh ya, di sini kalau kalian lihat secara detail ya, untuk titanium finishnya, ya of course karena Samsung sejak S24 itu udah pakai material titanium. Nggak tahu tiba-tiba dia pakai material titanium yang lagi musim aja kali. Serat-serat brush finishnya itu lebih kelihatan di seri yang di tahun lalu. Kalau ini ya malah jadi kayak finishing aluminium aja gitu. Tapi ini ya materialnya titanium gitu. Cuman ya di sini malah nggak terlalu kelihatan serat-serat titaniumnya. Ini kayak ngurangin sedikit kesan premiumnya, kesan titanium nih bos gitu. Jadi kurang kelihatan aja gitu karena dari finishing di bagian bezel pinggirannya. Nah oke, di sini gua akan coba aktifasi dulu. Kalau urusan layar Samsung gua akuin lah oke banget sih layarnya. Udah gitu juga ini bezelnya tipis ya. Dia juga udah simetris atas bawah kanan kiri, very nice. Dan ini untuk diagonalnya juga sebenarnya tidak bisa disandingkan dengan iPhone yang 6,3 inch karena sizing untuk Samsung yang S25 Ultra itu sizingnya harusnya di compare ke iPhone 16 Pro Max atau 15 Pro Max. Pokoknya 67 sampai 6,9 inch baru setara ya. Dan oh iya, untuk bezelnya tipisan mana ya? Serius ini sengit banget untuk bezelnya, sama-sama tipis, sama-sama seamless banget kelihatannya antara layar dengan body. Very nice. Nah di sini udah selesai gua aktivasi. Kita quick review dulu aja Samsung S25 Ultra ini. Diagonal layarnya dia pakai 6,8 inch display. Panelnya pakai AMOLED display 120 Hz adaptive refresh rate dan untuk kerapatan pixelnya di 501 ppi. Dan untuk prosesornya udah pakai Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy ya. Jadi S24 emang ada tag for Galaxy-nya gitu, biar nggak ketukar sama buat Snapdragon HP-HP lain kali. Dan untuk RAM-nya ya, untuk RAM-nya ini sangat penting sekali. RAM-nya ini di 12 GB ya, selalu terdepan dibanding iPhone gitu. iPhone ini cuma 6 GB. Itu kan gue sampai lupa gitu, saking nggak gue pikirin ya. 8 GB untuk iPhone 16 Pro, sedangkan di S25 Ultra ini 12 GB. Ya. Lalu berikutnya yang sama masih mengenaskan juga ada di bagian kameranya sini. Seperti di S24 juga sebelumnya, of course ini resolusi kameranya untuk yang main camera lensnya di 200 megapiksel. iPhone masih 48 megapiksel standar wide lens sama ultra wide lensnya. Sedangkan ini 200 megapiksel gitu ya. Untuk ultra wide-nya di 50 megapiksel dan untuk di telefotonya ini ada yang 10 megapiksel dan 50 megapiksel ya guys. Jadi
Jadi sudah bumi dan langit sekali untuk megapiksel kameranya kalau kita compare antara iPhone 16 Pro dan Samsung S25 Ultra ini. Untuk feel grip experience-nya entah kenapa ya, gue bener-bener kalau tajem-tajem gini tuh nggak kerasa premiumnya gitu, malah gitu kayak kaku banget. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin emang guanya aja yang emang butuh pembiasaan. Dan dari tadi gue cuma komplain soal shape desainnya aja. Kalau misalnya soal untuk housing, dia udah pakai glass juga belakangnya, terus material titaniumnya ini tetap kelihatan premium gitu, masih tetap ada kesan flagship kelas atasnya keluaran dari si Samsung ini. Dan barusan gua dapat paket kiriman dari UAG Indonesia. Dia juga nge-support kita banyak banget casing-casing line up terbaru untuk S25 Ultra-nya, dan ada juga dari More nih di sini. Jadi sebanyak ini guys, casing yang dikirimin ke studio iCheck Live. Gue dikirimin yang Essential Armor, ada juga UAG Metropolis LT. Wah, ini gue suka banget nih. Terus juga ada yang Civilian, ada yang Plasma XTE. Oh, ini ada stand-nya, very nice. Terus ada juga yang versi clear-nya ya. Ini yang Plio Pro. Terus ada of course Monarch Pro-nya. Ini versi flagshipnya UAG, casing jagoannya dia. Dan ini yang paling sering gue pakai di iPhone juga, yaitu Pathfinder ya. Ini Pathfinder ada yang warna kuning. Ini kuningnya bagus deh. Semoga ngeluarin juga lah buat iPhone 16 Pro yang kuning kayak gini. Terus juga ada yang Pathfinder tapi udah bonus strapnya nih di bagian dalamnya sini. Dan ini warna yang pernah gue pakai di iPhone 16 Pro pas kemarin baru rilis ya. Dan oh ya, seperti yang gue bilang tadi ya, nggak cuma UAG tapi More juga ngirimin kita. Di sini ada yang More Flex Leather, ada yang orange sama ada yang all black. Terus ada More Defender Clear sama ada Defender tapi ini yang matte. Seriously, ini harganya kayak cuma 200 ribuan ya, 200 ribuan something, tapi material quality-nya gok sih. Ini kalau dibilang apakah worth it ya, ini worth it banget. Dan More ini juga ngeluarin untuk yang iPhone 16 Pro, gue juga udah sempet pernah bahas juga. Sekarang gue mau coba dulu deh yang Pathfinder kuning ini. Ini kayaknya lucu gitu, warnanya tuh kayak pop up banget. Dan di bagian dalamnya kalian bisa lihat di sini, ini udah MagSafe juga. Jadi Samsung kalian kalau pakai casing ini, of course bakal compatible dengan MagSafe-nya. Ini kok bercak juga ya, dibilang nyata nge-smudge juga ya di bagian belakangnya. Oke, kita coba pasang. Biru kuning sebenarnya nggak nyambung, tapi entah kenapa gue suka banget sama warna casing ini. Ah, masuk aja ya. Aman coy. Udah gitu di sampingnya nih kuning hitam, belakang juga kuning hitam. Jadi birunya nih bahkan nggak jadi aksen ya, dia kayak cuma buat detail kecil doang. Aksennya ini malah di bagian hitam-hitamnya ini. Ini baru enak dipegangnya. Wah, ini yang gue maksud nih guys. Turunan-turunan kayak gini, depannya juga. Walaupun ini jadi kayak agak tinggi sedikit ya, tapi karena ini belum dipasangin anti gores. Wah, ini enak nih. Di sudut-sudutnya juga aman, nggak kenapa-kenapa. Karena ini cukup tebel ya di bagian pinggir-pinggirnya, tapi nggak bikin kerasa bulky-bulky banget. Dan ketolong dengan shape-nya. Aman, masih nyala guys. Nggak nyala. Dan selanjutnya yang UAG Plio Pro ya. Casing clear tidak pernah salah sih guys. Harusnya ini bakal ngikutin warna asli si HP-nya ini sendiri ya. Oh iya emang solusinya harus pakai casing sih. Ini lebih enak ya menurut gua ya. Lu buktiin sendiri aja buat lu yang udah bulet niatnya mau upgrade ke S25. Coba deh lu bandingin pakai casing sama nggak pakai casing gitu. Lebih enak gitu di gripnya. Dan ini keluar banget ya. Ih, cakep ya warna birunya. Jadi kayak bener-bener terhantarkan ya dengan clear case dari UAG Plio ini. Dan ada aksen untuk logo MagSafe-nya di bagian belakang sini, heksagonal seperti ini. Dan di bagian atasnya kanan kiri semua bener-bener ke cover. Dan untuk S Pen-nya buat dari tadi yang nanya gitu ya, ini ada lubangnya. Jadi lu tetap bisa akses S Pen-nya walaupun lagi pakai casingnya ini. Dan tidak ada masalah, tidak kekecilan, pas aja di sini untuk sizingnya. Very nice. Kok gue jadi kebanyakan muji Samsung ya setelah pakai casingnya. Tadi sebelumnya malah komplain mulu kayaknya. Tapi jujur ya, kalau misalnya ini S25 pun gue pakai sebagai daily driver gue akan bener-bener lebih seneng, lebih nyaman kalau emang dipakein casing gitu. Apalagi casingnya UAG. Masuk Indra. Dan buat yang penasaran nih, gue kasih fittingnya S25 Ultra pakai line up casing terbaru dari UAG di tahun 2025 ini.
Dan terakhir biar afdol ya, kita cobain yang More Defender-nya ini. Enak, seriously enak ini. Untuk ukuran casing 200 ribuan dengan material seperti ini boleh banget sih, seriously. Di bagian belakangnya dia matte tekstur kayak gini, dan harusnya juga ngerefleksiin warna si S25-nya. Walaupun dia ke diffuse sama warna hitamnya. Oh ya betul, jadi kayak dark blue metallic gitu nih kalau lu lihat. Ya. Nggak usah beli yang UAG deh, kalau budget lu nggak nyampe, lu beli yang More Defender ini. Ini udah nolong banget feel tajamnya, jauh-jauh lebih enak, lebih grippy juga. Dan ini untuk lubang akses S Pen-nya juga gampang, aksesnya di bawah sini. Ada detail branding More-nya di sisinya, di atasnya juga dia seperti ada lekukan gitu. Jadi bener-bener bisa ngegrip dengan enak sekali di sini. 200 ribuan kayak gini. Very nice. Dan ini ada juga More Flex buat lu yang mungkin dari tadi tidak setuju sama gua. Enggak bang, gue lebih suka desain yang ngotak, yang boxy kayak gitu, lebih keker, lebih laki. Nah, lu bisa pakai yang More Flex ini karena dia pinggirannya kebuka, ya, kayak bajunya Bang Eno Netral gitu ya, sampai ketek lobangnya. Bukan, lubang keteknya sampai pinggang gitu maksudnya. Nah ini bener-bener nyisain di bagian pinggirnya tok. Cuman again gue harus bilang hati-hati kalau pakai casing ini, karena kalau jatuh kena pinggir ya wassalam gitu. Casing ini tidak melindungi seluruh bagian bodinya, akan tetapi casing ini bener-bener ngasih experience yang slim, yang layaknya tuh kayak lu lagi nggak pakai casing gitu. Jadi dia punya open space di bagian sisi kanan dan sisi kirinya seperti ini. Seriously, ini casing yang paling tipis di antara semua yang ada di meja ini, More Flex Leather. Jadi buat lo yang udah ngecek casing-casing S25 dari UAG dan menurut lo harganya kemahalan, nah solusinya lo bisa lihat nih koleksi casing More untuk line up Samsung S25 Ultra-nya nih. Ya mungkin segitu dulu aja untuk quick unboxing, quick review kita. Tadi kita juga udah nge-compare desain antara S25 Ultra ini dengan iPhone 16 Pro, yang mana seperti yang kita tahu kedua seri ini adalah keluaran terbaru dari Apple dan juga Samsung di tahun 2025 dan di akhir 2024. Setelah ini seperti yang gue bilang tadi, mungkin kita akan kembali mengkomparasikan hasil kamera 48 megapiksel iPhone melawan 200 megapiksel Samsung S25 Ultra ini. Dan gue juga penasaran sih improvementnya sejauh apa antara kamera performance si S25 ini dengan S24 Ultra ya di tahun 2024 lalu. Dan oh ya, ini gue baru ingat, sekarang di S25 Ultra videonya bisa pakai lock profile. Waduh. Ya oke lah, nanti kita akan lihat, tapi gue tetap yakin sih kalau 48 megapiksel ini dibandingkan 200 megapiksel ya masih tetap bisa menyamakan gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal Galaxy AI-nya gitu kan, Gemini yang udah tersinkronisasi dengan kameranya. Terus juga apalagi S25 Ultra ini kan udah resmi di Indonesia kan, udah lebih bagus juga harusnya. Tapi ya udahlah. Ya pokoknya segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video komparasi antara iPhone 16 Pro dengan S25 Ultra. Thank you guys for watching. Saya Indra, until next time. Goodbye.